Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Ayla ya. Beliau ini sangat dikenal di kalangan persahabatan Australia Indonesia. Sangat aktif ya. Iya, Pak. Nah, sangat menarik kalau mendengar cerita Ibu adalah tentang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena Ibu Ayla ini sudah bertahun-tahun ada di Jakarta, di Indonesia, tentu sudah seringlah melihat kemeriahan dari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Betul, ya. Apa yang Ibu pernah lihat, Bu? Pengalaman paling menarik barangkali dari bagaimana orang Indonesia merayakan kemerdekaan. Katakanlah misalnya kalau di Australia kan ada Anzac Parade ya, Bu ya. Oh ya, Ya, nah Anzac itu Service, yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. iya. Bagaimana dengan kesan Ibu di Indonesia? Saya sekarang sudah hampir 40 tahun ya tinggal di Indonesia. Dan buat saya yang sangat berkesan dan setiap 17 Agustus saya menonton itu upacara di istana, tapi saya nonton di TV ya. Dan untuk saya itu sangat berkesan, Pak, ya, karena menaikkan bendera dan banyak anak muda berkumpul dengan presiden dan lain sebagainya. Buat saya sendiri juga, Pak, 17 Agustus itu cukup bermakna karena bapak saya yang orang Indonesia, ibu saya orang Australia. Tapi dari tahun 47 ke atas, bapak saya ikut memperjuangkan ya kemerdekaan Indonesia waktu itu dari Jogja. Dan sekarang papi itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Jadi tanggal 17 saya sendiri suka ke kuburan papi ya, bawa bunga merah putih begitu. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Betul, Oke. itu. Kalau ikut lomba-lomba, terus terang saya nggak pernah ya. Mungkin itu lebih buat anak kecil ya, tapi di daerah saya sini tuh di Jakarta Selatan terus terang belum pernah ada ya. Mungkin di lain daerah, misalnya di Bintaro dan mungkin Lebak Bulus juga ya. Yeah. Tapi saya senang kalau nonton di TV dan kalau saya dengar cerita mengenai lomba itu. Tapi mudah-mudahan bukan hanya lomba yang dibentingkan, tapi latar belakang dan sejarahnya ya, itu saya rasa penting buat kaum muda di Indonesia untuk mengerti ya mengapa setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan ya 17 Agustus. Itu sangat penting menurut saya. Nah, kemudian kan begini, sering orang bertanya di Indonesia suka orang bilang penasaran atau bahasa zaman now ini kepo kan gitu. Ibu kan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun di Indonesia. Pasti ada hal yang menarik tentang Indonesia, Bu. Daerah mana yang udah pernah Ibu kunjungin dan yang paling heboh itu tentang makanan atau kebudayaannya itu daerah mana, Bu? Sebetulnya kalau saya boleh pilih, Pak, saya lebih suka jalan-jalan di Indonesia karena sangat menarik ya. Misalnya buat saya yang sangat berkesan ya, bapak saya orang Manado ya, saya pernah ke Manado, tapi mungkin Tanah Toraja ya. Itu dari pemandangan, dari kebudayaannya, dan tentu saja Bali, karena pertama kali saya dan orang tua ke Bali itu tahun 53, Pak. Jadi Bali itu masih natural ya. Kami juga berkenalan dengan beberapa pelukis ya yang terkenal waktu itu. Sebetulnya Indonesia sangat indah ya. Juga saya pernah ke Jambi, pernah juga ke Jayapura. Sudah keliling lah. Karena waktu saya bekerja, saya memimpin 10 kantor, Pak, di seluruh Indonesia ya. Oke. Iya. Kantor apa itu? IDP Education, jadi suatu perusahaan Australia yang dimiliki oleh semua universitas di Australia. Jadi berkaitan dengan pendidikan ya? Pendidikan, international education, dan juga
kami kerjasama dengan mengelola proyek ya, Ya. proyek pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai country director waktu itu. Saya dengar bahwa Ibu Ayla adalah juga aktif di Asosiasi Australia Indonesia atau AIA. Betul. Nah, betul. apa saja Bu kegiatan dari AIA ini di Indonesia maupun di Australia kan juga ada ya Bu ya? Ya, jadi sebetulnya ini Australia Indonesia Association of New South Wales. Jadi ini suatu organisasi yang didirikan tahun 1945 dan bapak saya waktu itu di Australia salah satu dari pengurus. Jadi saya sekarang sebagai Vice President dari AIA New South Wales dan juga Jakarta Representative. Jadi kami mengadakan kegiatan baik di Sydney maupun di Jakarta ya. Sekarang di Indonesia sudah kira-kira 21 anggota. Jadi acara kami misalnya kami sering mengadakan networking ya. Kami bertemu dengan para anggota dari AIA, kami tukar pendapat ya. Nanti tanggal 21 September minggu depan kami diundang oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia. Ibu Penny ya kalau nggak salah. Ya, Penny Williams ya. Dan di situ kami mengadakan juga diskusi ya. Apa sebetulnya yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan hubungan Indonesia Australia dan lain sebagainya. Waktu ada gempa bumi di Cianjur tahun lalu kami juga memberikan donasi ya. Di sini juga kami bekerja sama dengan sebuah yayasan Balarenik untuk membantu kaum pemulung ya. Jadi banyaklah kegiatannya. Dan saya pakai beberapa topi, tapi saya senang sekali tuh aktif di AIA. Apalagi karena orang tua saya ya yang pernah ikut mendirikan sudah 78 tahun. Ibu suka pakai kebaya nggak Bu? Oh, sering. Kalau kebaya daerah mana yang paling Ibu favorit ini? Saya sekarang suka yang putih. Kenapa ya? Karena memang saya beli di Bali loh yang Uluwatu itu sangat bagus ya kebaya renda. Tapi juga dari Minahasa kan sering pakai kebaya putih. Minahasa umumnya kan putih ya kebayanya ya. Dan putih itu cocok dengan segalanya. Tapi saya juga sekarang ikut kebiasaan sekarang banyak wanita memakai kebaya dengan selek atau dengan rok ya. Pakai dengan celana jeans ya. Kalau jeans enggak ya. Oke. Tapi ya pokoknya di mana ada kesempatan saya pasti pakai kebaya. Oh gitu. Nah, Ibu kan juga pasti bergeraknya di AIA ini juga berkaitan dengan kebudayaan segala macam. Betul. Nah, kalau Ibu melihat bagaimana tentang perempuan atau wanita Indonesia yang Ibu pernah alami dari zaman Ibu sudah lama sampai sekarang ini, perkembangan perempuan Indonesia bagaimana nih dalam berbagai bidang lah begitu? Oh, saya rasa ini banyak ya perkembangan ya. Wanita Indonesia sekarang ibu-ibu itu masih bekerja ya, tidak hanya tinggal di rumah, tetapi yang hebatnya menurut saya ya wanita Indonesia yang bekerja juga tidak lupa peranan sebagai ibu dan istri ya. Saya rasa itu sangat penting, jadi tidak hanya menjadi career woman ya itu dan banyak wanita ikut organisasi, memegang peranan yang cukup penting ya, cukup tinggi ya jauh lah. Tapi saya rasa juga, dan saya ikut organisasi Optimist International ya, yang memperjuangkan hak wanita di seluruh dunia. Kami ada hampir 90.000 anggota. Nah, saya rasa dan saya juga sering mengadakan ceramah ya mengenai wanita Indonesia. Mungkin sekarang lebih banyak wanita dari berbagai kelas itu sudah lebih mengerti hak-hak mereka. Misalnya dalam KDRT,
Kalau dulu mungkin mereka kebanyakan terima saja. Tidak berani lapor Tidak gitu. berani lapor, atau mungkin mereka tidak mengerti cara melaporkan hal semacam itu. Tapi sekarang mereka sudah tahu ya. Dan mereka mungkin lebih punya harga diri juga ya. Saya wanita, saya punya hak, dan saya akan saya betul-betul akan yang memperjuangkan hak sebagai wanita ya. Lebih banyak wanita juga sekarang sudah berpendidikan ya, itu juga sangat penting. Baik, terima kasih Ibu Ayla. Semoga percakapan kita hari ini menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi banyak manfaatnya, baik untuk Indonesia maupun Australia. Iya, terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Ya.